Om Swastiastu. Pada kali ini kami akan melakukan percobaan membedakan larutan, koloid, dan suspensi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Jayadi Kusuma, kelas 11 MIPA 1, absen 9. Saya Putu Gede Sudarma Cayunagi, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 23. Kenalkan, nama saya Putu Heri Harinata, absen 24, kelas 11 MIPA 1. Berikut penjelasannya. Yang pertama, larutan. Larutan adalah salah satu jenis campuran homogen yang terdiri atas pelarut dan juga zat terlarut. Larutan bersifat transparan dan dapat ditembus cahaya. Semua larutan yang sudah dicampur tidak dapat dipisahkan. Partikel yang terdapat di larutan sangat kecil. Yang kedua, koloid. Koloid adalah campuran yang bersifat di antara larutan dan suspensi. Komponen penyusunnya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan, tidak dapat disaring. Koloid bisa menjadi buram dan juga transparan, yang menyebabkan cahaya menjadi terhamburkan, homogen atau heterogen. Lalu yang terakhir, tidak ada endapan. Yang terakhir ada suspensi. Suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antara komponen tanpa mikroskop dan mengendap. Partikel suspensi dapat disaring dengan saringan. Terdapat endapan yang disebabkan oleh gravitasi dan tidak memancarkan cahaya karena buram. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, yang pertama ada saringan, lalu ada gula, lalu ada kopi, selanjutnya ada susu, lalu gelas plastik, air, alat pengaduk yaitu sendok, dan juga senter. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan gula. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menuangkan air mineral ke gelas. Namanya banyak apa? Habis itu ambil gula secukupnya. Yang ketiga, lalu aduk hingga larut. Setelah air gula ini diaduk hingga larut, untuk mengetahui efek tindal, saya akan mematikan lampu dan mengujinya menggunakan senter. Setelah disenter, saya dapat menembus air gula. Berarti air gula ini termasuk adalah larutan, karena larutan bersifat transparan dan dapat ditembus cahaya. Kemudian tahap kedua adalah menyaring air gula. Setelah disaring, kita bisa lihat tidak ada endapan ataupun partikel-partikel yang terdapat di saringan. Berarti air gula ini termasuk larutan. Kesimpulannya, air gula adalah termasuk larutan karena tidak ditemukan endapan atau partikel saat disaring. Yang kedua, cahaya tembus pandang atau transparan. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan lagi. Yang keempat, dari atas zat pelarut dan zat terlarut. Yang kelima, contoh selain air gula bisa digunakan dengan air dan sirup. Yang kedua, percobaan menggunakan susu. Tuangkan susu ke dalam gelas. Lalu setelah itu, aduk. Setelah diaduk, untuk mengetahui efek tindal, saya akan mematikan lampu dan menyenternya.
Setelah disenter, bisa dilihat bahwa cahaya tidak menembus susu. Itu artinya susu adalah koloid. Lalu yang kedua, saya akan menyaring susu. Dapat dilihat tidak ada endapan pada saringan. Jadi kesimpulannya adalah susu termasuk koloid dikarenakan yang pertama tidak ditemukan endapan atau partikel saat disaring. Lalu yang kedua, cahaya tidak tembus pandang saat disenter. Yang ketiga, partikelnya lebih besar dibandingkan dengan larutan. Dan yang terakhir, contoh lainnya yang termasuk koloid selain susu adalah mayones. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan dengan kopi. Pertama, masukkan air. Kedua, kita tambahkan kopi. Selanjutnya kita aduk. Setelah diaduk, untuk mengetahui efek tindalnya, saya akan mematikan lampu dan menyenternya. Setelah disenter, dapat dilihat bahwa cahaya dapat menembus, tapi sedikit terhalang oleh partikel-partikel kecil. Pada tahap 3, saya akan menyaring kopi. Saya akan menyaring menggunakan tisu. Setelah disaring, terdapat ampas dari kopi tersebut. Jadi kesimpulan dari percobaan yang tadi saya lakukan adalah kopi itu merupakan suspensi karena ditemukannya endapan atau partikel saat disaring dan terdapat cahaya tetapi tidak dapat dipancarkan dengan baik karena sedikit terhalang oleh partikel-partikel yang seperti endapan. Contoh lain selain kopi bubuk adalah minyak dan air. Sekian dari praktikum kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.